memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Nah, hari ini kita akan belajar masih di bab 2 tentang meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Tapi yang akan kita bahas adalah surat Al-An'am ayat 152. Nah, tujuan pelajaran kita yang pertama, menerima kebenaran isi kandungan Al-Quran dengan jujur dengan baik, tentang jujur dengan baik, kemudian mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, memahami utamanya karena yang materi kita hari ini adalah surat Al-An'am, tentunya yang dipahami adalah isi kandungan surat Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah dengan baik. Kemudian mendemonstrasikan hafalan surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan surat Al-An'am ayat 152 dengan baik. Terakhir, mengomunikasikan berkaitan hasil analisis dampak positif jujur dalam muamalah sesuai pemahaman. Kemarin kita sudah belajar surat Al-Mutaffifin, sekarang yang dipahami adalah surat Al-An'am ayat 152. Nah, kemarin kita sudah belajar surat Al-Mutaffifin ayat 1-17. Bapak mau tanya dulu untuk ingetin, penting nggak sikap jujur itu? Nah, di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 itu kandungannya apa saja? Wailul lil mutaffifin. Apa saja? Masih ingat? Kandungan surat Al-Mutaffifin apa? Satu saja, yuk. Ada yang ingat? Yuk, silakan. Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Artinya, karena ini bab ini bicara tentang kejujuran, isi kandungan surat Al-Mutaffifin itu salah satunya adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak jujur, utamanya curang dalam perniagaan atau dalam takaran dan timbangan. Baik, kemudian kalian amati surat Al-An'am ayat 152. Silahkan diamati dulu, ada waktu 5 menit. Setelah diamati, nanti akan ditanyakan dari isi kandungan surat Al-An'am ayat 152. Silakan diamati. Baik, cukup. Dari surat Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddahu
wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfa dzalikum wasaqakum bi la'allakum tadhakkarun. Dalam ayat ini Allah berfirman, janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah yang demikian diperintahkan Allah kepadamu agar kamu. Dari ayat ini, adakah sesuatu yang menurut kalian memang membutuhkan untuk ditanya? Silakan. Apa isi kandungan surat Al-An'am ayat 152? Surat Al-An'am ayat 152 isinya, kandungannya ada. Yang pertama, kita tidak boleh mendekati harta anak. Ada yang tahu? Yatim itu apa? Saya Pak. Silakan. Tidak punya ayah. Yatim itu tidak punya Ayah. yatim itu tidak punya ayah. Dalam arti ayahnya saat meninggal. Yatim itu berasal dari kata aitam atau yatama. Jadi ketiadaan orang tua dari pihak ayah. Nih kandungan Quran surat Al-An'am ayat 152 tadi yang ditanya. Yang pertama, larangan mendekati harta anak yatim. Ini keras. Jadi anak yatim itu ketika ditinggalkan oleh orang tuanya, misalnya memiliki harta yang banyak, itu tidak boleh sampai dia dewasa, kecuali itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Kadang-kadang khawatir karena orang tua laki-lakinya tidak ada, kemudian khawatir melakukan pemanfaatan yang tidak benar, maka kemudian kita yang mengambil, tapi mengambil dalam arti untuk mempersiapkan supaya itu lebih bermanfaat sampai dia dewasa. Ada lagi pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut? Silakan. Saya Pak. Silakan. Apa sih Pak maksud dari larangan mendekati harta anak yatim itu? Apa sih maksud mendekati larangan Mendekati harta anak yatim. larangan mendekati harta anaknya? Karena maksudnya adalah karena kebanyakan orang mendekati harta anak yatim itu karena ingin dimanfaatkan dengan cara yang tidak baik. Maka itu tidak boleh. Itu dilarang. Tapi ketika dengan alasan yang dibuat-buat tidak boleh. Kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Seperti tadi yang Bapak sampaikan. Misalnya dia punya harta banyak, ditinggal dunia oleh orang tuanya yang laki-laki, kemudian kita ambil alih semua hartanya dalam arti pengelolaannya, misalnya untuk persiapan dia sekolah sampai ke perguruan tinggi. Karena biasanya orang itu banyak sekali mengatasnamakan anak yatim hanya untuk mencari bantuan. Kadang-kadang seperti itu. Itu yang perlu kita hindari. Setelah itu ada lagi? Saya Pak. Silakan. Apa hukumnya bermuamalah dalam pandangan Islam? Waduh, kita belum masuk ke sana. Ya, nanti kita bahas itu, nanti kita jawab. Kita bahas dulu yang ayat ini, ya. Kita bahas dulu yang ayat ini masih tentang kandungan Quran surat Al-An'am. Tapi nggak apa-apa, ada yang bisa jawab. Saya Pak. Silakan. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah atau diperbolehkan. Baik, nanti dijelaskan setelah ini selesai. Jadi kemudian yang kedua, kandungannya adalah menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Ya, menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Di pokok pembahasan ini ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa sih arti adil itu Pak? Apa arti adil? Ada yang dijawab? Arti adil itu? Silakan. Adil itu
Dijawab, Pak. Silakan. Tidak berberat ke sebelah pihak. Tidak berberat ke sebelah pihak. Jadi menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil itu maksudnya adalah mereka minimal sepakat. Kenapa? Karena timbangan itu mau sempurna tidak mungkin. Ya. Mau sempurna 100% tidak mungkin. Maka butuh keadilan tadi. Betul ya? Butuh adil. Jadi kedua belah pihak sepakat. Oh iya, berarti ini yang pembelinya ikhlas, yang penjualnya juga ikhlas. Jadi konsep adil dalam perdagangan, dalam perniagaan, terutama dalam takaran dan timbangan adalah seperti itu. Nah, tidak mungkin ada takaran yang 100%. Kemudian yang ketiga, perintah berbicara jujur. Utamanya ketika kita jadi saksi. Misalnya ada satu peristiwa yang kita memang ada di situ. Sementara dalam Islam, saksi yang diakui itu adalah minimal dua orang. Ketika dua orang itu menyaksikan, kemudian disumpah, itu bisa jadi saksi. Yang terakhir, memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya baik dalam ibadah, muamalah maupun lainnya. Jadi itu isi kandungan Quran surat Al-An'am ayat 152. Terus orang itu dianggap jujur itu seperti apa sih modelnya? Bisa kita lihat. Yang pertama, berkata benar meski orang lain tidak setuju. Itu orang jujur. Karena memang orang jujur itu agak sulit. Dan mempraktikkan kejujuran juga susah. Pasti banyak halangannya. Jadi ini salah satu indikatornya. Berkata yang benar meski orang lain tidak setuju. Nah, yang paling penting sesuai antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Kemudian memberikan kesaksian dengan adil, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian taat kepada perintah dan larangan Allah. Nah, ini jangan sampai salah. Taat kepada perintah dan larangan Allah. Maksudnya taat larangan Allah itu ya menjauhi, bukan berarti mengikuti. Yang keenam, menepati janji. Juga agak susah. Kita memang harus terus belajar bagaimana caranya menepati janji. Terakhir, amanah. Ini juga demikian. Jadi kalau 7 hal ini sudah kalian lakukan, insya Allah kalian sudah termasuk orang yang jujur. Nah, ini ada tugas. Nanti cari 10 contoh perilaku sehari-hari yang menunjukkan keteladanan surat Al-An'am ayat 152. Nanti ada tabel, silahkan. Ada tabel, nanti dikerjakan. Ya. Tabelnya tidak muncul. Nah ini. Dan nomor contoh perilaku keteladanan surat Al-An'am ayat 142. Kalian cari 10 contoh. Apa yang kita pahami dari pembelajaran ayat ini? Dan refleksi, ya, hikmah memiliki sifat jujur. Ya, berapa poin? Pertama, meningkatkan harkat dan martabat kita di hadapan Allah dan manusia. Kemudian mendapat kepercayaan orang lain, membawa keberkahan dalam hidup, memberikan kepada kita rezeki yang tidak disangka-sangka, menyelamatkan hidup kita di dunia dan akhirat, kemudian dijauhkan dari azab Allah yang pedih, hidup menjadi tenang, terwujud masyarakat damai, memperbanyak teman dan luas pergaulan, dekat dengan para kasih Allah dan diridhai Allah. Itu refleksi kita untuk hari ini. Kesimpulannya bahwa ada 4 hal yang harus kita lakukan setelah mempelajari ayat ini. Yang pertama, kita tidak diperbolehkan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat. Yang kedua, berlaku jujur dan adil. Utamanya dalam muamalah tadi yang ditanyakan tadi. Muamalah itu pergaulan sehari-hari. Ya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, menyempurnakan takaran dan timbangan. Yang terakhir adalah memenuhi janji kepada Allah. Materi kita hari ini cukup. Kita lanjutkan minggu depan. Nanti tugas mandirinya dikerjakan di rumah. Ini
Ada 10 contoh perilaku yang menunjukkan keberadaan surat Al-An'am sama Buddha. Minggu depan kita akan masuk ke bab 3. Masih tentang jujur. Jadi kita akan membahas tentang hadis. Jadi itu saja untuk hari ini. Sebelum mengakhiri, kita tutup pembelajaran kita ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Silakan untuk dipimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai.